Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bertalian dengan kehidupan alam akhirat yang kita ambil dari kitab Ar-Riyadun Nadhirah fi Sahih Daril Akhirah yang mana kita tengah membahas tema yang merupakan tema bagian terakhir dari kitab ini, yaitu tentang siksa neraka. Tentu kita semua punya keinginan, punya harapan dan cita-cita agar kita terhindar dari api neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-71, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Ya, jadi semua kita bakal mendatangi neraka. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ada dua pendekatan terkait dengan tafsir mendatangi neraka ini. Yang pertama adalah penafsiran yang mengatakan bahwa setiap orang itu nanti akan masuk ke dalam neraka, baru setelah itu dikeluarkan ya, darinya tergantung kepada amalannya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini penafsiran yang masyhur ya, adalah bahwa kita semua akan mendatangi neraka karena setiap kita akan melintasi sirat. Di mana sirat itu adalah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka. Jadi mendatangi neraka yang dimaksudkan dalam surat Maryam ayat ke-71 itu, yaitu ketika kita melintasi sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ayat yang setelahnya ini yang kemudian menjadi penerang di antara dua penafsiran tadi itu, atau yang menjadi landasan penafsiran tadi itu, yaitu ayat ke-72. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kemarin kita sudah memulai pembahasan kita tentang siksa neraka ini, bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini ya, bahwa surga dan neraka merupakan makhluk yang saat ini sudah ada, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada saat ini. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mau mazhab apapun ya, semuanya sepakat bahwa Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Jadi neraka itu saat ini ada ya, surga saat ini ada ya. Tidak ada yang berselisih di antara para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun yang menyelisihi akidah ini, keyakinan ini ya, adalah dari golongan Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa saat ini surga dan neraka belum ada, baru nanti akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di hari akhir nanti. Dan apa yang menjadi dasar kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa
surga dan neraka ini sudah ada saat ini, ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di antaranya surat Ali Imran ayat 131, kata Allah, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Dan takutlah kalian, jauhilah oleh kalian api neraka allati uiddat, yang telah disiapkan. Uiddat pakai fiil madhi, ya, majhul, ya. Di sini uiddat madhi itu untuk menunjukkan sesuatu yang berlalu, past tense, ya, kalau dalam bahasa Inggris, ya. Lil kafirin, untuk disiapkan, telah disiapkan untuk orang-orang yang kufur. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah Ta'ala katakan, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu sudah dipersiapkan littaghina ma'aba, sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas. Di antara dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang mengatakan tentang kiamat ini sudah ada adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli jannah famin ahli jannah, wa in kana min ahli nar famin ahli nar, wa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu yaumal qiyamah. Kata Rasul, sesungguhnya setiap kalian kalau meninggal nanti di dalam kubur, di padang di alam barzakh, akan diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dia tempati nanti di akhirat. Dan itu diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia itu adalah golongan orang yang akan mendapatkan surga, maka di alam kuburnya itu akan diperlihatkan kepadanya surga. Kalau dia dari golongan ahli neraka, maka akan diperlihatkan kepadanya neraka. Dan dikatakan kepada orang itu, hadza maq'aduka, inilah tempatmu kelak. Hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, hingga engkau nanti, ya, dibangkitkan pada hari kiamat. Kata-kata dibangkitkan pada hari kiamat, sampai nanti engkau dibangkitkan pada hari kiamat, berarti itu sebelum hari kiamat. Nah, artinya itu di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian hadis-hadis yang lain, ya, juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadisnya panjang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, wa ra'aitun nar falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. Kata Rasulullah SAW, dan aku, ya, melihat api neraka, yakni pada saat beliau Mi'raj, diperlihatkan kepadanya api neraka, ya. Dan kata beliau, tidak ada pemandangan yang pernah aku lihat, ya, yang lebih mengerikan selain daripada yang beliau saksikan ketika beliau melihat neraka. Jadi dua hadis ini dan juga masih banyak hadis yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa neraka saat ini sudah ada. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali yang paling buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswadz zalimin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang musyrik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, di hati mereka akan kami berikan rasa ketakutan, ya, yang dahsyat, ya. Dan nanti mereka itu tempatnya ketika di akhirat adalah neraka, wa bi'sa maswadz zalimin, dan neraka itu akan menjadi tempat, ya, terburuk, ya, tempat kembalinya orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Zalim di sini adalah kemusyrikan. Inna syirka
la dzulmun azim, sebagaimana tadi di awal ayat ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku, karena perbuatan syirik mereka. Kemudian ya, merupakan neraka ini juga merupakan tempat tinggal yang paling buruk ya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Ya, sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas, yang melampaui batas itu artinya banyak melakukan pelanggaran ya, terhadap aturan syariat, terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, la syarra ma'ab, maka untuk mereka tempat kembali yang buruk, syarr, yang buruk ya. Jahannam, apa itu tempat yang buruk, tempat kembali yang buruk? Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, yang akan mereka masuki nantinya ya. Fabi'sal mihad, yang itu akan menjadi tempat kembali atau tempat tinggal yang paling buruk. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-15 bahwa Al-Qur'an itu bahwa neraka itu merupakan tempat kembali, tempat seseorang mengakhiri perjalanannya yang paling buruk. Tempat yang paling buruk itu adalah Al-Qur'an. Adalah neraka. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami tidak menerima tebusan dari orang-orang dari kalian, dan tidak juga dari orang-orang kufur, orang-orang kafir ya. Hari itu tidak bisa apa yang kita miliki kemudian kita jadikan tebusan ya, kita jadikan jaminan, tidak bisa. Allah tidak butuh itu semua ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma'wakumun nar. Hari ini yakni hari kiamat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur itu sudah mendapatkan kepastian tempatnya adalah neraka ya. Hiya maulakum, itu tempat mereka berlindung, tempat mereka berdiam diri, wa bi'sal masir, dan merupakan tempat kembali yang paling buruk, neraka Jahannam, waliyadzubillah. Nah, kalau tadi kita mengatakan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwa neraka itu saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah ada. Lalu mungkin timbul pertanyaan, adanya di mana? Adanya di mana? Para ulama berbeda-beda pendapat ya, tentang di mana neraka itu berada saat ini. Tapi yang jelas ya, tidak ada nas, tidak ada dalil yang secara eksplisit, secara sharih menetapkan, menyampaikan kepada kita tentang suatu tempat di mana neraka itu saat ini berada. Entah itu di atas, entah itu di bawah, wallahu ta'ala alam. Sebab tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang secara terang benderang menyatakan itu ya. Baik di dalam Al-Quran, jadi kalau kita gali semua ayat Al-Quran, tidak ada yang menyatakan posisinya di mana tuh neraka itu saat ini, tidak ada. Kalau kita baca sunnah-sunnah, hadis-hadis dari Rasulullah SAW juga sama, tidak kita dapati ya. Oleh karenanya bagaimana kemudian kita mesti bersikap ya, supaya kita hati-hati ya di dalam bersikap ya. Maka bagusnya, ahsannya ya, untuk kehati-hatian kita tawakuf ya. Tawakuf itu artinya kita tidak mengutarakan ya pendapat karena ya tidak ada dasarnya ya, tidak ada dasar yang sharih, dan ini menjadi suatu hal yang gaib bagi kita. Gaib artinya tidak tampak ya untuk kita, dan tidak disampaikan kepada kita tentang posisinya tadi ada di mana. Oleh karenanya kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa tawaqquf anin nar wa taqif anin nar. Beliau mengatakan, dan hendaklah engkau berdiam diri, tidak mengambil sikap
tentang di mana itu neraka saat ini berada, ya. Ya. Tempatnya ada di sebelah mana, ada di mana dan seterusnya, karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu illallah. Ini termasuk sesuatu yang saat ini dirahasiakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yathbut indi, kata beliau, haditsun a'tamiduhu fi dzalik. Sampai saat ini, kata beliau, saya tidak mendapati satu hadis pun, ya, yang bisa dijadikan landasan, sandaran tentang perkara ini. Oleh karenanya lebih baik kita tawakuf, karena ini bertalian dengan hal-hal atau perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak boleh mengambil pendapat kecuali dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah saja yang tahu, Allah belum memberitahu, ya, posisinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya kepada Rasul sehingga menghabarkannya kepada kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Neraka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihabarkan kepada kita bahwa neraka itu memiliki banyak pintu. Ada 7 pintu gerbang utamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 43 sampai dengan 44, Allah berfirman, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya neraka jahanam itu akan menjadi tempat orang-orang itu, ya, yakni orang-orang yang berbuat kemusyrikan, orang-orang yang berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Laha sab'atu abwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia, yakni neraka jahanam, memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum, dan setiap pintunya lagi kemudian di bawahnya terdapat bagian-bagiannya. Kemudian di dalam hadis riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi juga menegaskan tentang hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jahannam sab'atu abwab." Sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Babun minha liman salla saifahu ala ummati. Ya, ada 7 pintu kata Rasulullah SAW. Salah satu pintunya itu adalah dipersiapkan untuk orang yang menghunus pedang, ya, yang mengacungkan senjata, ya, kepada umatku. Nah, maka hati-hati kalau bertikai, kalau berselisih, ya, jangan sembarang ngangkat senjata sajam, ya, senjata tajam, ya, karena, ya, ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengangkat senjata kepada umatku, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu pintu khusus, ya, di neraka jahanam, waliyadzubillah. Pintu neraka jahanam, ya, itu akan tertutup, ya, artinya berarti dia terbuka, ya, pintunya itu terbuka, dan akan tertutup pintu neraka jahanam itu, ya, apabila datang bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, yang kita insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih masih berapa hari? 23 hari, ya. 22, sekitar 23 hari, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini. Dan pintu neraka ini juga akan ditutup kelak apabila semua penghuni neraka sudah masuk ke dalamnya. Nah, jadi ditutupnya sekarang, kalau sekarang ini sebelum hari kiamat akan ditutup setiap bulan Ramadan, dan nanti di akhirat, ya, akan dipermanenkan ditutup apabila semua penghuni neraka sudah masuk. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadisnya riwayat Imam Ahmad dan hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Kalau bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Ya, setan, para ulama mengatakan setan dari bangsa jin. Ya, adapun setan dari bangsa manusia, ya tetap gentayangan, ya tetap dilakukan kemaksiatan oleh mereka. Maka kalau ditanya, lu katanya nggak ada setan di bulan Ramadan, kok orang-orang masih banyak yang berbuat maksiat? Ya, maka karena kenapa? Karena setannya sudah merasuk ke dalam dirinya dan orang itu sudah menjadi setan. Ya. Atau sifatnya sifat setan. Setan itu adalah sifat ingkar, ya, sifat ingkar yang ada di dalam manusia. Kemudian, ya, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika semua ahli neraka itu sudah masuk, pintu neraka akan ditutup. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum mu'sadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah, mereka adalah golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka mu'sadah yang kemudian tertutup. Ya, mereka nggak bisa kabur, nggak bisa keluar dari situ. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Ya. Apakah kalian tahu, ya, tentang apa yang kalian tahu tentang al-hutamah? Apa itu al-hutamah? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, narullahil muqadah, yaitu neraka, ya, api yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang menyala menembus sampai ke hati, innaha 'alaihim mu'sadah, dan itu akan kemudian ditutup, diselimutkan, terkunci untuk mereka, orang-orang yang ada di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Nah, lalu pintu neraka ini, pintu-pintu neraka ini, dia terbuka sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun, kecuali bulan Ramadan. Ya, sekarang ini, di dunia ini, selama dunia masih berlangsung, ya, neraka itu pintunya senantiasa terbuka sepanjang tahun kecuali bulan Ramadan yang tadi kita sebutkan. Berarti terbukanya 11 bulan, ya. Satu bulannya tertutup, yaitu bulan Ramadan, ya. Sebagaimana, ya, dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya, dan ketika orang-orang yang kafir itu digiring untuk masuk neraka jahanam, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu 'alaikum ayati rabbikum wa yunziruna liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ya, sampai mereka, ya, datang ke pintu-pintunya dan pintu-pintunya terbuka, ya, dan para penjaga neraka jahanam itu mengatakan kepada orang-orang yang datang mau masuk neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatslu 'alaikum ayati rabbikum. Loh, kenapa kalian masuk neraka? Bukankah sudah datang kepada kalian para rasul-rasul dari Rabb kalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan ayat-ayat kepada kalian? Wa yunziruna liqa'a yaumikum hadza, memperingati kalian tentang hari ini, ya, tentang siksa neraka, ya, tentang kenikmatan surga. Bukankah sudah diberitahukan? Qalu bala. Kata mereka, iya, sudah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi, ya, orang-orang kafir itu, ya,
mereka sudah dipastikan mendapatkan siksa. Ya, karena mereka ingkar. Kafir itu artinya ingkar, ya, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Bertalian dengan neraka ini, ya, masih kita sebutkan tentang sifat-sifat neraka yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi memiliki 7 pintu dan pintunya senantiasa terbuka. Nah, kemudian juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa neraka itu, ya, bertingkat-tingkat. Ya, neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi enggak rata, enggak sama, ya, tapi dia ada level-levelnya, ada levelingnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa tentang orang-orang munafik, ya, 145, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, di sini para ulama mengatakan munafik i'tiqadi, yang dimaksud dengan nifak di dalam ayat ini adalah nifak i'tiqadi, ya, munafik yang kaitannya dengan keyakinan, ya, karena munafik itu para ulama kemudian membaginya, ya, terhadap beberapa bagian tingkatan, ya. Munafik yang paling berat itu adalah munafik keyakinan. Dia menampakkan perlakuan seorang muslim, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya menyembunyikan kekafiran, kekufuran. Adapun munafik yang lainnya, misalnya munafik amali, ya, munafik yang kaitannya dengan amal, ya, amalan yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayat tanda orang munafik itu 3, apabila berkata berdusta, apabila berjanji berkhianat, apabila diberikan amanah dia, apabila berjanji beringkar, apabila diberikan amanat dia mengkhianati. Ya. Nah, jadi munafik yang disebutkan di dalam ayat ini adalah munafik i'tiqad, munafik yang kaitannya dengan keyakinan, dengan akidah. Nah, orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah fiddarkil asfal, ya, di neraka yang paling rendah. Kata-kata yang paling rendah menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat, berlevel-level, berarti tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Walan tajala lahum nasira, dan engkau tidak akan pernah mendapatkan penolong untuk orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian, ya, istilah yang dipakai oleh para ulama, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis terkait dengan leveling neraka ini, ya, disebutnya dengan darokat. Darokat. Ini kalau di sini ada santri, ya, darokat itu artinya tingkatan, ya, leveling tadi itu. Nah, bedanya apa dengan darojat? Kalau darojat itu level dia naik ke atas, anak tangganya ke atas levelnya. Nah, kalau darokat anak tangga yang menurun, ya, anak tangga yang menurun, darokat. Jadi tingkatan neraka itu semakin bawah semakin parah, semakin buruk. Jadi dia tingkatannya ke bawah, ya. Semakin bawah semakin buruk, semakin bawah semakin buruk, dan seterusnya. Tetapi juga ada di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan darajat juga, ya, sehingga kata darajat, kata para ulama, dipakai untuk tingkatan ke atas, juga dipakai untuk tingkatan level menurun ke bawah, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 162 sampai dengan 163, ya, afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah, ya, orang-orang yang mengikuti, ya, kebaikan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah? Tentu tidak. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya adalah neraka jahanam dan merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Hum darajat. Nah, hum darajat, mereka bertingkat-tingkat, ya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bi'sa wallahu basirum bima ya'malun. Jadi kata-kata derajat di dalam ayat ini kemudian dikatakan oleh Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam adalah itu derajat neraka, tetapi kalimat derajat lebih banyak kata beliau dipakai untuk derajat surga yang tingkatannya ke atas, sementara derajat neraka biasanya dipakai dengan istilah darokat, tetapi kalaupun dipakai dengan istilah darajat tetap saja kemudian maknanya adalah leveling ke bawah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian neraka ini sangat dalam sekali. Jadi kalau tadi kita melihat dia berlevel-level dan dia ke bawah begitu anak tangganya, dan itu dalam sekali ya, semakin ke bawah itu semakin dalam ya. Jadi kedalamannya itu sangat dalam sekali, sehingga kalau ada suatu batu besar begitu dilemparkan ke dalam neraka ini, maka selama 70 tahun batu itu akan terus berjalan ke bawah begitu ya, untuk sampai ke dasarnya. Nah, jadi gaya apa namanya kalau turun itu? Gravitasi. Gravitasi. Ini kita suka sering dengarnya gratifikasi. Jadi jadi agak keder dengan istilah gratifikasi yang sering kita dengar ya. Kalau itu korupsi ya, bagian dari korupsi kalau itu. Nah ini gravitasi. Nah, gravitasinya itu kan dengan gaya gravitasi itu, sebuah benda itu kalau dibuang semakin lama dia semakin tinggi kecepatannya. Ya. Jadi kalau antum buang sesuatu dari lantai dari ketinggian, dia begitu dilepas itu semakin ke bawah itu semakin cepat ya. Nah ini kalau ada batu dilemparkan ke dalam neraka jahanam ya, dan dia semakin cepat kan, semakin bawah semakin cepat, tapi butuh waktu 70 tahun untuk bisa sampai ke dasarnya. Bayangkan, saking dalamnya, saking jauhnya. Nasallallahu as-salamah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksa neraka. Dikatakan dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman." Ya. Ketika kami sedang bersama dengan Rasul pada suatu hari, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Idz sami'na wajbatan. Kemudian kami tiba-tiba mendengar suara dentuman. Ya. Wajbah di sini bukan makanan, ya, tapi suara. Ya. Suara sesuatu yang jatuh, itu wajbah. Ya. Mendentum, ya, membentur begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Atadruna ma hadza?" Nah, kalian dengar enggak? Suara apa itu? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina kharifan fal'anantaha ila qa'riha. Kata Rasulullah SAW, itu adalah suara batu yang dilepaskan, yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun silam. Al-anantaha ila qa'riha, dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Nah, jadi 70 tahun yang lalu dilempar dan sekarang baru sampai, sehingga terdengar suara dentuman ya, dari benturan yang keras dari batu yang dilemparkan itu. Berarti batunya besar, dan semakin besar gaya tadi itu ya, semakin kencang ya, dibanding dengan yang kecil, yang ringan. Kalau antum melempar kapas dari ketinggian dengan lempar batu, itu beda kecepatan untuk sampai ke bawahnya itu ya. Dan semakin besar bobotnya ya, semakin berat, semakin kecepatannya semakin tinggi ya. Dan untuk menghasilkan suara dentuman yang besar, berarti batunya juga, bendanya juga besar ya. Tapi tetap
membutuhkan waktu 70 tahun, bayangkan. Tetapi berarti betapa dalamnya, betapa jauhnya itu dasar api neraka, waliyadzubillah. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadisnya juga hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir, di mana Rasul bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa." Kata Rasulullah SAW, wah ini hadis menarik nih, ya, patut menjadi perhatian kita bersama, harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi kita saat ini di era medsos, ya, di era orang itu dengan mudah berbicara, ya, berbicara bisa dengan lisannya ataupun dengan tulisannya, ya. Sekarang kan dikit-dikit orang upload, ya, dikit-dikit, ya, upload begitu, ya, untuk cari viral, ya, untuk mencari justifikasi, ya, no viral, no justice, kata itu seterusnya gitu, ya. Hati-hati, tapi harus hati-hati ini. Apa kata Rasulullah SAW? Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Sesungguhnya orang, ya, akan ada orang yang dia berbicara dengan satu kalimat, ya, satu kata. Kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya kata, ya, artinya kata, ya. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya jumlah, susunan kata, ya, susunan kalimat, ya, susunan kalimat, ya. Al-kalimat al-murakkabah litakuna jumlah mufidah, itu adalah susunan, ya, susunan dari beberapa kata. Tapi kalimat di dalam bahasa Arab artinya kata, satu kata, bukan rangkaian kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat artinya rangkaian kata terdiri dari beberapa kata. Artinya apa nih? Lihat, satu kata saja berbahaya. Kata Rasulullah SAW, innar rajula yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Dia berpikir bahwa kalimat yang dia lontarkan itu tidak ada masalahnya, tidak ada salahnya, kalimat biasa. Wallahu ta'ala alam, apa yang menjadikan orang itu biasa mengatakan seperti itu, dia menganggap kalimat itu tidak buruk, mungkin karena dia terbiasa. Dan saat ini mohon maaf nih anak-anak muda nih, ya, anak-anak muda nih, bahasa anak gaul nih, ya, tadi salah, ya, tapi karena diviralkan sehingga menjadi hal yang biasa, mendapatkan pengakuan, mendapatkan validasi. Coba anak muda sekarang kalau manggil temennya itu dengan binatang yang najis yang kita semua jijik dengannya, yaitu apa? Mohon maaf, kata anjing, ya kan? Jing, mana lo? Ntar dijawab lagi, mau lagi dia ngejawab, ya kan? Gue sono katanya gitu, ya kan? Dan seterusnya. Ini satu kata nih, ya, satu kata. La yara biha ba'san. Dia nggak sadar kalau kata itu salah. Sehingga kata Rasulullah, la yara biha ba'san, orang itu melihat bahwa kata itu biasa, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, yahwi biha finnar. Tapi ternyata satu kata itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, sab'ina kharifa, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, sedalam 70 tahun lemparan tadi itu, waliyadzubillah. Ya. Jadi untuk anak-anak yang muda-muda ini, ya, yang santri-santri jangan sampai terpengaruh tuh dengan gaul-gaul seperti itu. Apa biarin kita dibilang nggak gaul, kuper, yang penting kita tetap sopan, menjadikan orang tetap manusia, tidak memanggil mereka dengan binatang dan seterusnya, waliyadzubillah. Ya. Jadi sehingga orang nggak sensitif tuh, ya, dia mau aja dipanggil dan seterusnya. Astagfirullah, ini apa yang salah dengan kita, ya, dengan pendidikan kita ini. Ya, mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, ya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Lau anna hajaran
misla sab'a khalafatin ulqiya min syafiri jahannam hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha. Kata Rasulullah SAW, kalau ada sebuah batu, ya, dari bibir, ya, dari pinggiran jurang neraka dilemparkan, kemudian dia akan masuk, ya, 70 tahun, terus dia meluncur dari pinggirnya itu ke bawah terus 70 tahun, kata Rasulullah SAW, la yablughu qa'raha. Mungkin baru akan sampai 70 tahun itu. Bisa jadi belum sampai. Bisa jadi belum sampai. La yablughu qa'raha. Jadi sangat dalam sekali neraka jahanam itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Saya ingin menutupnya dengan satu subbagian pembahasan lagi, bahwa neraka jahanam yang sudah kita sebutkan tadi di antara sifat-sifatnya, ya, tempat terburuk, ya, tempat kembali bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, ya, dan dia senantiasa terbuka dengan 7 pintunya, kemudian berlevel-level ke bawah, ya, darokat, dan kedalamannya begitu jauh sekali, ya, sampai-sampai kalau batu dilemparkan itu 70 tahun baru akan sampai. Nah, dan itu semuanya adalah api tentunya menyala di sana, yang kayu bakarnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah batu dan manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam banyak ayat dalam Al-Quran memperingatkan kita tentang neraka. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-24, yang mungkin kita semua hafal dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini ayat bertalian dengan Al-Quran, ya, peringatan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa engkau coba datangkan satu ayat yang sebanding dengan ayat Al-Quran, tidak bisa, atau satu surat, tidak bisa, ya, apalagi, ya, lebih banyak daripada itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau enggak bisa mendatangkan Al-Quran, ya, wa lan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa, fattaqun nar, maka Al-Quran itu jalankan. Berarti Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar, maka jalankanlah Al-Quran itu supaya kita terlindung dari siksa neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu kayu bakarnya adalah manusia. Waliyadzubillah. Jadi semakin banyak manusia yang masuk, semakin menyala-nyala. Wal hijarah, dan juga batu. Ya. Ibnu Rajab mengatakan maksudnya adalah batu bara. Ya, batu bara. Batu yang kalau dibakar itu menyala, dan nyalanya itu, ya, awet. Ya, nyalanya itu awet lama. Uiddat lil kafirin, Allah siapkan untuk orang kafir. Orang kafir itu artinya orang yang ingkar, yang tidak mau ikut aturan Allah. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sering kita dengar dalam kajian-kajian, dalam parenting, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, lindungilah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, ya, kakak-kakak kalian, ibu bapak kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, ya. Selamatkanlah semuanya, lindunginya dari siksa neraka. Waquduhan nas, di mana neraka itu kayu bakarnya, bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidad, di mana neraka itu dijaga oleh para malaikat-malaikat yang bengis, yang kuat,
ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga ya yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa dinego, yang tidak kenal kompromi karena mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi diri kita dan keluarga-keluarga kita semuanya dari siksa neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dapat kita jalankan, apa yang menjadi larangan-larangannya dapat kita tinggalkan, sehingga kelak kita dijauhkan sekali lagi dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang menjadi pelajaran kita di pagi hari yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau ada kurangnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya diperkenankan ya, atau istifsar ya silakan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait dengan disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW melihat, sudah diberikan penglihatan tentang neraka atau melihat neraka secara langsung, dan juga ada orang-orang yang sudah disiksa di dalam neraka tersebut. Pertanyaannya terkait dengan pembahasan bahwa neraka ini sudah ada, apakah yang disiksa di dalam neraka pada saat Rasulullah melihat itu adalah orang yang memang sedang disiksa, atau itu berupa pandangan ke depan gitu, atau prediksi seperti itu Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah, barakallahu fiik. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan terutama kaitan dengan Mi'raj. Orang saudara-saudara kita sebagian ya kemarin baru, tapi sampai bulan ini merembet masih melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ya, dan di antara kisah-kisah tentang Mi'raj itu adalah di mana Rasulullah SAW diperlihatkan ya kepada beliau tentang neraka ya, tentang surga dan beberapa bentuk-bentuk siksaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah siksa neraka yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah hakikat, ya, yani orang sedang disiksa, atau itu gambaran, ya, yang akan diterima oleh orang ketika itu nanti masuk neraka. Tentu pertanyaan ini berdasar, kenapa? Karena orang akan masuk neraka nanti setelah dihisab, ya, setelah adanya hari akhirat, berarti setelah adanya kiamat, ya. Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada dua pandangan di antara para ulama. Yang pertama bahwa itu adalah gambaran yang akan diterima oleh orang ketika nanti dia masuk neraka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa, dan ini nanti ketemu pendapatnya, bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang kehidupan di alam barzakh. Ya, artinya siksa-siksa yang terjadi itu sekarang ini yang hakiki itu adalah di alam barzah, dan ini muttafaq di antara para ulama. Ya, bahwa Rasulullah SAW melihat orang yang disiksa sebagaimana pelajaran kita yang lalu, orang lagi duduk diam, dilemparkan kepadanya batu gitu kan, menggelundung batunya, orangnya kesakitan, nanti orang itu yang menggelundungkan batunya itu diambil lagi, dijatuhkan lagi ke kepala orang, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk siksaan yang lainnya yang disebutkan ya di dalam hadis, dalam beberapa hadis, termasuk orang yang ghibah misalnya, juga dilihat ketika perjalanan Mi'raj itu Rasulullah SAW melihat orang ya, orang muslim ya, orang mukmin yang punya kuku terbuat dari nuhas, katanya, dari tembaga
ya kan, sepintas mungkin akan terlihat bagus gitu ya, kayak kuku bima, ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang itu, kata Rasulullah SAW, dia mencabik-cabik wajahnya dan mencabik-cabik dadanya dengan kukunya itu. Dia mencabik-cabiknya sendiri. Dan itu hadis juga Rasulullah SAW mengatakan lamma u'rijabi, ya, ketika aku mi'raj, ya, di dalam hadis itu. Dan ternyata itu adalah diperlakukan seperti itu kepada orang-orang yang ketika hidup di dunianya dia melakukan ghibah, ngomongin kehormatan saudaranya sesama muslim. Nah, hadis-hadis seperti ini dikatakan bahwa itu adalah ketika orang berada di alam barzakh. Jadi wallahu taala alam, kalau ana dengan keterbatasan ilmu ana yang sangat sedikit, ya, melihatnya bahwa itu bagian daripada alam barzakh, ya, karena apa yang nanti kaitan dengan siksa neraka, sebagaimana juga tadi yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, diperlihatkan kepada seorang itu, kata Rasulullah SAW, setiap pagi dan sore maq'adahu di hari kiamat, ya, tempat kembalinya pada hari kiamat nanti. Wallahu taala alam, ya. Ada lagi? Ya, betul. Tahun di akhir atau sekarang? Tadi kan ada hadis tuh, Rasulullah SAW bilang itu batu dari 70 tahun yang lalu, ya. Wallahu ta'ala alam, tapi nampaknya mungkin tahun dunia. Cuman kan 70 tahun yang lalu tidak ada yang tahu menghitungnya, siapa yang ketika itu melemparkannya dan seterusnya. Tapi tentunya Rasulullah SAW menerima wahyu, ya, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa itu sejak 70 tahun lalu dilepaskan dari bibir, dari tepi nerakanya, dan baru sampai ketika itu. Wallahu ta'ala alam, nampaknya itu adalah tahun dunia. Ya. Ada lagi? Cukup insyaallah? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala husni istima'ikum. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.